Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan waktu-waktu sholat. Nah, pada pertemuan pagi hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan tersebut. Ya, pembahasan selanjutnya adalah syarat wajibnya sholat. Ya, syarat wajibnya sholat. Kapan seseorang itu wajib melaksanakan sholat? Tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus kita ketahui. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih syarat itu ada dua macam. Ya, jadi dalam ilmu fikih syarat itu ada dua macam. Ada syarat sihah dan ada syarat wujub. Syarat sihah adalah syarat sah. Ya, syarat-syarat yang menjadi penunjang keabsahan sholat seseorang. Sedangkan syarat wujub adalah syarat-syarat yang menjadi patokan seseorang ini udah wajib melaksanakan sholat atau gugur ya darinya kewajiban sholat. Maka kedua hal itu harus kita ketahui dan kita harus bisa memisahkan mana syarat wajib dan mana syarat sah. Ya, tentu syarat ini tidak sama. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah syarat wajib. Ya, kapan seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat. Wa qala rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhina fid daraini amin. Wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a. Bahwasannya syarat sahnya sholat itu ada tiga. Syarat sahnya sholat ada tiga. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi yang pertama adalah Islam. Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fala tajibu sholatu alal kafiril asli. Maka bagi orang kafir asli itu tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Ya, kafir asli. Karena kafir itu ada dua macam. Ada kafir asli, ada yang kafir aridi. Apa itu kafir aridi? Yang dia pernah Islam, ya, kemudian dia murtad. Nah, ini dia kafir aridi. Kalau kafir asli, dia tidak wajib mengerjakan sholat. Itu di dunia. Ya, itu di dunia. Tapi nanti di akhirat itu mereka akan ditanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya, ma salakakum fi saqar. Ya, ditanya, kenapa kamu, ya, kenapa kalian orang-orang kafir itu berada di neraka Saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Sebabnya karena kita tidak sholat. Nah, ini orang-orang kafir mengatakan karena kita tidak sholat. Nah, di dunia mereka tidak wajib mengerjakan sholat, tapi di akhirat nanti mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak sholat? Makanya kamu dicemplungin nih di neraka Saqar, ya, ditaruh di neraka Saqar, kemudian ditanya alasannya kenapa? Karena tidak mengerjakan sholat. Ini menurut sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama, orang-orang kafir asli itu ghairu mukallaf. Ya, dia tidak mukallaf. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya orang kafir asli itu mukallaf. Ya, mukallaf bi furu'i syariah. Maksudnya apa? Mereka dituntut untuk mengerjakan syariat, untuk mengerjakan syariat Islam dengan dalil tadi. Ya, dalil ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Artinya sebagian ulama memahami ayat ini orang kafir asli ya
kafir asli dia dituntut untuk mengerjakan syariat Islam. Hanya saja nanti ketika kita berbicara tentang syarat sahnya mengerjakan sholat adalah Islam juga. Maka dari itu mereka dituntut untuk mengerjakan sholat, tapi ketika mereka sholat itu enggak sah sholatnya. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah Islam. Nah, maka dari itu kafir asli menurut beliau ini tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian beliau mengatakan wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Ya. Kemudian ketika ada kafir asli masuk Islam, pertanyaannya, wajib enggak dia mengkodok sholatnya? Wajib enggak dia mengkodok sholat yang pernah dia tinggali semasa dia kafir? Jawabannya tidak. Ya, kalau kafir asli maka tidak wajib mengkodok. Dengan dia masuk Islam, dengan dia bersyahadat, maka seluruh kesalahannya di masa kekafirannya itu semua sudah terhapus. Ya, semua itu sudah terhapus. Sehingga orang kafir asli ketika masuk Islam tidak wajib bagi dia untuk mengkodok sholat yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia tinggalkan selama kekufurannya. Wa ammal murtaddu, sedangkan orang yang murtad yaitu orang yang pernah Islam kemudian dia keluar Islam, fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Nah, sedangkan yang murtad itu wajib bagi dia untuk mengkodok sholat yang sudah dia tinggalkan semasa murtadnya. Misalnya ada orang yang dia muslim, kemudian dia murtad selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun dia murtad. Kemudian masuk Islam lagi. Maka dia wajib mengkodok sholat selama 10 tahun yang sudah dia tinggalkan. Kenapa? Kata para ulama, ini hukuman bagi orang yang murtad. Ini hukuman bagi orang yang murtad. Beda dengan orang yang kafir. Ya, beda dengan orang yang kafir asli. Ketika dia masuk Islam maka dia dihapus kesalahannya. Kalau murtad tidak. Ya. Ini hukuman bagi dia karena dia pernah Islam, kemudian dia keluar, kemudian masuk Islam lagi. Ya, hukumannya dia wajib mengkodok semua sholat yang sudah dia tinggalkan semasa murtadnya itu. Nah, kemudian syarat yang pertama ini, apakah ada dalil yang menjadi penunjang? Ya, menjadi penunjang para ulama mengistinbatkan bahwasanya syarat wajibnya sholat itu adalah Islam. Ya, kita dapati adanya dalil, yang mana dalil ini disebutkan ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'ad. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Diutus ke mana? Ke Yaman. Ya, Mu'ad diutus ke Yaman. Faqala, kemudian Rasul berkata kepada Mu'ad, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Berdakwahlah kepada mereka, kata Mu'ad, dakwahkanlah kepada mereka, yaitu ahlul Yaman, masyarakat Yaman, penduduk Yaman, dan ajak mereka untuk bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau seandainya mereka mentaati apa yang sudah kamu perintahkan, ya, kata Rasul, kalau seandainya masyarakat Yaman, penduduk Yaman ini dia mau taat untuk bersyahadat kepada Allah, ya, bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Berarti kan sini sudah muslim. Ya, ketika sudah bersyahadat maka dia sudah muslim. Maka katakan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada hambanya untuk mengerjakan sholat lima waktu. Nah, ini dalil yang menjadi
rujukan para fuqaha, itu para pakar fikih, bahwasannya Islam adalah syarat wajib mengerjakan sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah bulug. Apa itu bulug? Balik. Ya, syarat yang kedua adalah balik. Apa itu tanda-tanda balik? Apa sih tanda-tanda balik? Ada yang tahu tanda-tanda balik itu apa? Tanda-tanda pubertas. Gimana? Berat suaranya. Mungkin kalau itu ditinjau dari segi medis ya. Ya, kalau dari segi syar'i, segi fikih, dari hukum fikihnya itu ada 3 tanda atau 3 alamat seseorang itu sudah balik, dikatakan balik. Yang pertama, mimpi basah di usia 9 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, jadi alamat atau tanda balik yang pertama adalah mimpi basah atau keluar mani. Ya, keluar mani baik dia dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur. Ya, yang pertama ciri-ciri balik itu mimpi basah atau keluar mani baik bagi laki-laki ataupun perempuan di usia 9 tahun. Pertanyaannya, kalau ada yang mimpi basah di usia 8 tahun, bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah dia sudah dianggap sebagai orang yang balik? Bagaimana jawabannya? Ada orang yang usia 8 tahun sudah mimpi basah. Sudah balik belum? Jawabannya belum, ya. Karena apa? Karena tadi minimal seseorang itu dianggap balik ketika mimpi basah itu pada usia 9 tahun. Kecuali 9 tahun kurang 16 hari. Ya, pada usia 9 tahun kurang 16 hari keluar mani atau mimpi basah, maka orang tersebut sudah dianggap balik. Patokannya apa? 9 tahun kurang 16 hari. Artinya 16 hari lagi itu dia genap 9 tahun. Ya, 6 hari lagi genap 9 tahun. Tapi kalau 20 hari lagi baru 9 tahun kemudian keluar mani, nah berarti dia belum dianggap balik. Kapan dianggap baliknya? Nanti kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun. Nah, itu ciri-ciri balik yang pertama. Kemudian ciri-ciri balik yang kedua, keluarnya haid pada wanita di usia 9 tahun. Ya, keluarnya darah haid pada wanita minimal di usia 9 tahun. Rinciannya sama seperti tadi pembahasan mani. Ya, kalau seandainya keluar darah tersebut pada usia 9 tahun kurang 16 hari, maka perempuan tersebut sudah dianggap balik. Yaitu ciri balik yang kedua. Kemudian ciri balik yang ketiga, genap usia 15 tahun. Ya, misalnya ada seseorang yang dia di usia 9 sampai 15 tahun itu tidak mengalami mimpi basah, tidak mengalami haid, maka patokannya dia sudah dianggap balik atau belum, genapnya usia 15 tahun. Ya, itu dia 3 ciri-ciri balik. Maka dari itu, ya, syarat wajibnya sholat yang kedua adalah balik. Sehingga Ibnu Qasim mengatakan fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Tidak wajib bagi sobi. Siapa itu sobi? Sobi itu anak yang belum balik. Ya, sobi ini adalah istilah Arab yang digunakan untuk menunjukkan atau untuk menggambarkan seorang anak yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi anak yang belum balik itu dia belum wajib untuk mengerjakan sholat. Pertanyaannya, kalau dia sholat sah nggak sholatnya? Kalau sholat sah nggak sholatnya?
sah ya. Ya, anak yang belum balik ketika sholatnya sah dan mendapatkan pahala. Ya, bedanya apa? Dia belum wajib untuk mengerjakan sholat. Ya, hukum sholat fardu bagi anak yang belum balik itu sunnah. Ya, hukum sholat fardu bagi anak yang belum balik hukumnya sunnah. Apabila dia mengerjakan maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Yaitu definisi sunnah. Seperti yang sudah kita sampaikan ya, menurut para ahli fikih bahwasannya sunnah itu apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin lakin yu'marani biha ba'da kamali sab'i sinin in hasolat tamyizu biha. Ya, tadi kita katakan bahwasannya sholat fardu, sholat 5 waktu itu tidak wajib bagi anak usia sobi ya, sebelum dia balik. Tapi kewajiban tersebut dibebankan kepada siapa? Orang tuanya. Ya, kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya diperintahkan untuk mengajarkan anak-anaknya melakukan sholat. Ya, jadi ketika sudah genap nih usia 7 tahun, ya, usia 7 tahun, kemudian dia sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu anak yang sudah bisa makan sendiri, ya, sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu dia usia mumayyiz. Biasanya usia mumayyiz itu sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Maka dari itu ketika si anak sudah berusia 7 tahun dan si anak itu mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, sudah bisa makan minum sendiri, istinja sendiri, maka kedua orang tuanya itu diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Itu pada usia 7 tahun ya. Wa illa fa ba'da tamyiz. Ya, wa illa fa ba'da tamyiz. Nah, seandainya sudah usia 7 tahun anaknya belum mumayyiz, ya, belum bisa makan sendiri, belum bisa buang hajat sendiri, belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka pada kondisi seperti ini si orang tua belum diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat meskipun anaknya sudah usia 7 tahun. Kapan diperintahkan? Nanti ketika si anak itu sudah mumayyiz. Ya. Kapan mumayyiznya? Nggak tahu. Ya kan, tergantung. Ada kondisi-kondisi yang mungkin menyebabkan seorang anak itu mengalami keterlambatan. Ya, dia usianya misalnya sekian, tapi sikap atau tingkahnya itu jauh lebih muda daripada usianya. Dan itu ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka dari itu para ulama fikih sudah membahas hal tersebut. Ya, jika didapati, ya kan normalnya 7 tahun itu sudah mumayyiz ya. Dan ketika didapati ada usia 7 tahun belum mumayyiz, maka kapan orang tua tersebut wajib memerintahkan anaknya? Nanti ketika anaknya sudah mumayyiz. Misalnya mumayyiznya di usia 8 tahun, ya sudah perintahkan anaknya sholat di usia 8 tahun. Atau mumayyiznya di usia 9 tahun dan belum balik, maka perintahkan anaknya untuk sholat di usia 9 tahun. Itu dilihat dari kondisi si anak. Tapi kalau sudah mumayyiz di usia 7 tahun, wajib bagi orang tua memerintahkan dan mengajarkan anaknya sholat. Hanya saja hukum sholat tersebut bagi si anak sunnah. Ini yang kita harus bedakan. Wajib untuk memerintahkan itu kewajiban dijatuhkan kepada orang tuanya, tapi hukum sholat bagi si anak tersebut sunnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinin. Ya, kemudian kalau sudah mumayyiz, kemudian sudah mencapai usia 10 tahun, maka kata para ulama perintahnya adalah dipukul kalau tidak mau mengerjakan sholat. Tentu di sini pukulannya ada syarat. Ya, para ulama itu memberikan syarat-syarat pukulan yang diberikan kepada anak yang meninggalkan sholat.
Ya, bukan berarti pukulan itu dengan syahwat, enggak. Ya, dipukul dengan syahwat sampai memar. Ya, dipukul dengan syahwat sampai berdarah. Ya, jadi pukulan tersebut niatnya bukan karena hawa nafsu. Tapi karena apa? Karena untuk mendidik. Jadi pukulannya pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak sampai meninggalkan bekas luka. Ya, kata para ulama pukulan tersebut yang tidak sampai meninggalkan bekas luka. Ya. Dan tujuannya juga tadi bukan karena hawa nafsu, bukan karena gengsi. Ya, misalnya anak tetangga itu rajin sholat, anak dia malas sholat, kemudian dipukul gara-gara gengsi. Nah, bukan ini juga tujuannya. Ya, tujuannya bukan karena gengsi, bukan karena hawa nafsu, tapi tujuannya betul-betul untuk mengajarkan kepada si anak bahwasanya sholat fardu itu hukumnya wajib. Ya, sehingga ketika nanti meninggalkan sholat fardu, konsekuensinya apa? Ada hukumannya. Diajarkanlah kepada anak usia yang 10 tahun tadi, nih, di dunia hukumannya masih baru pukulan seperti ini. Tapi nanti di akhirat bagi orang yang meninggalkan sholat fardu hukumannya lebih keras lagi. Karena apa? Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ya, azab Allah itu sangatlah pedih. Ya, bahkan sudah disediakan nih. Ya, Allah sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, dikatakan masalahkakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ada tempat yaitu neraka sakor, ya, namanya neraka sakor. Ini tempat khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Gitu. Jadi ketika sudah usia 10 tahun si anak tadi itu dipukul, tentu dengan pukulan-pukulan yang sudah disebutkan tadi dengan syarat, ya, niatnya diluruskan, kemudian pukulannya tidak meninggalkan bekas. Kemudian selanjutnya, ya, nanti dalilnya itu include, ya, dengan dalil akal. Ya, dalil syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Ya, syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Ya, berakal. Jadi tadi kita sampaikan yang pertama syarat wajibnya sholat adalah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Nah, ini syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Kemudian Ibnu Qasim mengatakan wasalisu al-aqlu. Syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu ala majnunin. Maka tidak wajib sholat itu bagi orang gila. Ya, jadi orang gila itu tidak wajib baginya sholat. Ya. Wa qauluhu wa huwa haddut taklif sakitun fi ba'di nusakh. Nah, bagaimana kalau seandainya, ya, ada orang yang gilanya itu kadang sembuh, kadang gila. Ya. Kadang sembuh, kadang gila. Gimana? Wajib gak bagi dia sholat? Ada ya kondisi dia gila, kemudian sembuh. Kemudian gila, kemudian sembuh lagi. Kemudian gila, kemudian sembuh lagi. Nah, kondisi seperti ini itu nanti dilihat, ya, dari zaman sembuhnya dia. Kalau zaman sembuhnya dia itu masih masuk waktu sholat, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat di zaman sembuhnya itu. Ya, dia ketika sembuh masuknya di waktu zuhur misalnya. Ya sudah, selama dia sembuh itu dia wajib untuk mengerjakan sholat. Dia sholat, qadarullah setelah sholat gila lagi asar, maghrib, pas isya sembuh lagi. Maka pas isya dia wajib sholat. Kemudian ba'da sholat gila lagi, sebelum subuh sadar, sembuh, masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh, kemudian belum melakukan sholat, gila lagi. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka ada satu sholat yang menjadi tanggungan dia, yaitu sholat subuh. Karena apa? Ketika dia sadar, itu sudah masuk waktu subuh dan sudah wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Hanya saja belum sempat mengerjakan sholat, dia gila. Maka nanti ketika dia sadar, ya, dia wajib untuk mengkodok sholat subuh yang tadi sudah dia tinggalkan itu.
Ya, itu ya. Jadi syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Yang mana ini ada sebuah riwayat ya, wadalla ala ishtiratil aqli wal bulugi ma rawahu Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala ya, pada hadis nomor 4403, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufi'al qalamu ala salasatin. Ya, rufi'al qalamu ala salasatin, diangkatnya pena atas 3 perkara. Maksudnya apa? Pena di sini catatan amal. Ya, catatan amal itu diangkat atas 3 perkara. Beliau mengatakan anin naimi hatta yastaiqidho. Ya. Dari ya, yang pertama itu orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur itu dia ghairu mukallaf. Ya, orang yang tidur itu ghairu mukallaf. Makanya para ulama mengatakan tidur ini termasuk uzur. Ya, tidur termasuk uzur. Misalnya ada orang yang tidur, ya, tidurnya itu jam 11 atau jam setengah 12. Bangunnya jam 4 sore. Ya, misalnya mungkin dia habis ngecor gitu ya, capek ya badannya gitu. Nah, kemudian tidur jam setengah 12, bangun jam 4 sore. Maka dia tidak mendapatkan dosa atas sholat zuhur yang sudah dia tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang tidur itu mendapatkan uzur. Sebagaimana tadi hadis Nabi, rufi al-qalam an salasatin, diangkatnya pena catatan amal itu dari 3 hal. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur itu dia ghairu mukallaf. Paham ya di sini ya? Yang pertama orang yang tidur. Yang kedua, wa anisobiyi hatta yahtalima. Yang kedua adalah anak kecil yang belum balik sampai dia balik. Ya, jadi anak kecil yang belum balik, ya dia belum wajib untuk mengerjakan sholat. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Sampai kapan? Sampai dia balik. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yaqila. Ya, orang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Nah, ini dia dalil dari bahwasannya gila dan balik itu berakal dan balik itu adalah syarat wajibnya sholat. Nah, ketika sudah terkumpul tuh tadi 3 sifat ini, Islam, balik, kemudian berakal, itu sudah dikatakan sebagai mukallaf. Ya, dikatakan sebagai mukallaf. Apa maksudnya mukallaf? Apa sih maksudnya mukallaf? Nah, jadi ya, kalau kita berbicara tentang ilmu usul fikih ya. Berbicara dalam ilmu usul fikih, hukum itu ada berapa macam? Ada berapa hukum? Jadi hukum secara global itu ada 2 macam. Yang pertama hukum taklifi. Yang kedua hukum wad'i. Ya, jadi hukum secara global, secara umum itu ada 2 macam. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan kepada orang-orang yang sudah mukallaf, yaitu orang Islam, orang yang sudah balik dan orang yang berakal. Hukum taklifi itu mencakup 5 hukum. Ya, 5 hukum menurut kesepakatan ulama. Ini hukum yang disepakati. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, makruh. Kemudian yang keempat, haram.
Dan yang kelima mubah. Ya, jadi hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada orang yang mukallaf itu 5 hukum ini. Wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Sedangkan hukum wad'i itu hukum yang tidak melihat dari sisi dia mukallaf atau tidaknya. Dan itu mencakup dari yang pertama itu ada sah, yang kedua batil atau batal, yang ketiga syarat, yang keempat penghalang, dan yang kelima sebab. Ya, ini hukum wad'i. Ya, hukum wad'i itu tidak melihat dari sisi dia sudah mukallaf atau belum. Saya akan kasih contoh hukum wad'i. Ya, hukum wad'i yang sebab. Pertanyaannya, hukum zakat. Ya, hukum zakat secara umum, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya kalau zakat mal bagi yang sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Kalau zakat fitrah wajib bagi yang mampu. Nah, jawabannya wajib ya. Kita anggaplah wajib membayar zakat. Pertanyaannya, zakat tersebut diwajibkan bagi orang yang sudah balik saja atau anak yang baru lahir pun wajib membayar zakat? Jadi membayar zakat ini wajib bagi yang sudah balik saja atau yang belum balik pun wajib membayar zakat? Semua ya, semua. Artinya apa? Zakat ini hukumnya hukum wad'i. Karena apa? Objeknya itu bukan orang-orang yang mukallaf saja. Ya, orang yang masih belum balik itu dia wajib membayar zakat. Artinya apa? Zakat ini hukumnya hukum wad'i. Ya. Jadi kalau ada anak kecil, ya misalnya anak yang usia 5 tahun, dia mendapatkan uang 1 triliun. Ya. Kemudian 1 tahun selanjutnya uang tersebut masih 1 triliun atau bahkan bertambah, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena uang yang dimiliki si anak usia 5 tahun itu sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 juta. Ya, kita anggap 85 juta ini nisab. Ya, nisab zakat mal. Kemudian 1 tahun selanjutnya masih di atas 85 juta, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat meskipun si anak itu belum balik. Nah, jadi zakat ini permasalahannya menurut mayoritas ulama hukumnya hukum wad'i. Kemudian contoh lain. Ya, contoh lain. Misalnya ada anak kecil. Ya, ada anak kecil yang dia main bola. Kemudian bola tersebut mengenai kaca tetangganya, pecah. Pertanyaannya, apakah si anak itu wajib untuk membayar atau mengganti kaca itu? Jawabannya si anak itulah menjadi sebab orang tuanya wajib mengganti kaca yang pecah tadi. Maka perbuatan si anak tadi itulah sebab orang tuanya wajib mengganti kaca yang sudah dipecahin sama anaknya. Jadi bukan berarti wah ini
anak kecil, maklum. Ya, ini sama saja menormalisasi kesalahan, menormalisasi kemungkaran. Maka Islam itu ya sudah mengajarkan tanggung jawab sejak dini. Ya, dengan hukum-hukum yang sudah disebutkan. Ya, jadi ada ya nanti kondisi suatu ibadah atau suatu muamalah yang kaitannya itu bukan hanya kepada orang yang sudah mukallaf saja. Ya, ada kondisi-kondisi anak sobi, anak yang belum mukallaf, yang belum balik, itu dia ada kaitannya dengan suatu ibadah atau suatu muamalah. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam Islam hukum secara global ada dua macam, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, ini bisa dibahasnya di dalam ilmu usul fikih. Hanya saja yang kita bahas dalam ilmu fikih itu hanya hukum taklifi. Ya, yang kita bahas di fikih itu hanya hukum taklifi, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nah, itu hukum taklifi dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu akidah beda lagi hukumnya. Ya, sunnah maksudnya adalah mengikuti jalan Nabi SAW, sahabat, kemudian salafus soleh. Lawannya sunnah adalah bid'ah. Nah, ini hukum di dalam ilmu akidah. Nah, jadi kita berbeda nih. Kita perbedakan. Ya, sekarang kita sedang membahas fikih, maka hukumnya hukum taklifi. Kalau membahasnya ilmu usul fikih, membahas dua-duanya, taklifi dan wad'i. Kalau membahasnya akidah, hukumnya sunnah dan bid'ah. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, ya tadi ya orang-orang yang sudah kita katakan Islam, balik dan berakal dikatakan mukallaf. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu terikat dengan hukum taklifi, wajib, sunnah, makruh, haram atau mubah. Ya, jadi perbuatan kita bukan bendanya ya, perbuatan sehingga kita nggak bisa menghukumi benda. Misalnya kalau ditanya hukumnya pisau itu apa? Nggak ada hukumnya pisau. Tapi yang dihukumi adalah perbuatan. Untuk apa kita menggunakan pisau? Kalau pisau ini digunakan untuk membunuh, hukumnya haram. Kalau pisau ini digunakan untuk memotong sayuran, ya, kemudian sayuran tersebut nanti digunakan untuk bersedekah kepada anak yatim, itu malah mendapatkan pahala, hukumnya disunnahkan. Ya, jadi yang menjadi objek dalam ilmu fikih itu adalah perbuatan orang yang sudah mukallaf. Makanya dikatakan sebagai mukallaf. Secara bahasa mukallaf itu artinya kallafa yukallifu, artinya membebani. Ya, artinya membebani. Mukallafun ini isim maf'ul yang artinya terbebani. Jadi hukum yang 5 ini itu hukum yang dibebani kepada orang-orang yang Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Bisa dipahami di sini? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ya, jadi ketika misalnya ada orang yang dia punya hutang sholat yang sangat banyak, maka dia mengkodoknya itu sampai dia merasa yakin. Berarti setiap habis sholat, misalnya sholat subuh nih, setelah sholat subuh dia sholat subuh lagi dengan niat kodok. Kemudian sholat zuhur dia niat setelah kita ulang ya. Misalnya ada orang yang sholat subuh. Ya, sholat subuhnya yang pertama ini adaan niatnya karena tepat pada waktunya. Selesai sholat subuh dia bangun lagi, ya, dengan niat melaksanakan sholat subuh kodok yang dulu pernah dia tinggalkan. Kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur dia bangun lagi dengan niat sholat zuhur kodok yang pernah dia tinggalkan. Begitupun asar, maghrib, isya. Sampai kapan? Sampai dia merasa yakin 10 tahun itu sudah terkodok. Jadi nggak perlu dia langsung sholat langsung subuh sampai berapa dihitung sama dia 10 tahun. Enggak usah. Ya, cukup dia kerjakan saja hal tersebut
ya selama 10 tahun, ya selama 10 tahun setiap habis sholat fardu yang adaan dia mengerjakan sholat fardu yang kodoan. Gitu saja itu sudah cukup. Lalu bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah, ya di tengah-tengah dia masih proses menjalankan kodok meninggal? Nah, maka di sini insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia sudah punya niat untuk mengkodok sholat yang sudah dia tinggalkan tersebut. Gitu. Nah, tapi di sini ada perkataannya, ada perkataan sebagian ustadz yang mengatakan mengkodok sholat itu nanti dikerjakan pada Jumat sore ba'da asar. Jadi kalau mengerjakan sholat 4 rakaat ba'da asar itu sama dengan sudah mengkodok semua sholat-sholat yang dia kerjakan. Nah, ini tidak ada dalilnya. Ya. Jadi kalau nanti mendengar perkataan seperti ini itu tidak ada dalilnya. Jadi yang namanya mengkodok, ya mengkodok, tidak bisa diwakilkan. Ya, ketika dia ketinggalannya 10 sholat, tidak bisa diwakili dengan satu sholat. Ya harus dia mengerjakan 10-10-nya tersebut. Gitu. Iya. Iya. Ada. Iya. Iya. Misalnya lagi sholat Jumat dengar khutbah ya, ngantuk gitu. Apakah ngantuk membatalkan wudhu atau tidak? Nah, sekedar ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Ya, selama kita masih bisa mendengar apa yang diucapkan khotib meskipun kita tidak paham. Nah, itu dia tidak membatalkan wudhu. Lalu bagaimana kalau sampai tertidur? Ya, kalau sampai tertidur itu dilihat posisi tidurnya. Ini seperti yang pernah kita bahas ya. Ya, kalau seandainya duduk, posisi tidurnya itu duduk dengan sila, maka tidak membatalkan wudhu. Sekalipun dia tidurnya pules. Ya, misal dia sila kemudian sampai seperti ini, sampai dia nggak sadar apa yang diomongin sama khotib, apa yang diomongin sama orang sekitar. Kalau duduknya itu posisinya sila, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya posisinya kakinya terangkat atau selonjoran, ya kakinya terangkat sebelah, pokoknya bukan posisi sila, maka wudhunya batal. Gitu. Jadi ngantuk, ya pertama tadi ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Apa takaran ngantuk? Takaran ngantuk dia masih mendengar suara sekitar meskipun tidak memahami, itu dia ngantuk. Tapi kalau sampai tertidur, ya pulas, itu ketika dia sudah tidak mendengar apalagi sudah tidak sadar. Nah, ini dia dilihat kondisi tidurnya. Kalau tidurnya itu telentang, itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya kakinya terangkat sedikit, itu dia membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya dalam posisi sila, yang mana mohon maaf lubang duburnya itu rapat dengan ubin, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika nanti qomat, kemudian dibangunin, langsung melaksanakan sholat karena apa? Hakikatnya wudhunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya, ya biasanya kan ada yang dengkulnya dinaikkan ya, kemudian untuk tumpuan, nah seperti ini. Nah kalau seperti itu posisinya, maka wudhunya batal. Karena apa? Ya tadi ya lubang duburnya itu tidak menempel erat dengan ubin, sehingga kunci untuk kemungkinan dia buang angin itu sudah hilang. Makanya dia dianggap wudhunya telah batal. Ya seperti itu. Ya, jadi dalilnya itu adalah penelitian para ulama yang ditinjau dari
medis, yang mana para ulama mengatakan bahwasannya kunci dubur itu adalah mata. Ya, kunci dubur itu adalah mata. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sadar, dia bisa mengatur kapan dia harus membuang angin dan kapan dia menahan angin. Ketika mata itu sudah terpejam dalam artian tertidur, maka kunci itu sudah hilang, sehingga tidak sadar seseorang itu buang angin. Terkadang tanpa disadari, karena apa? Tidak ada kuncinya. Maka hanya satu kunci, yaitu dengan duduk rapat. Ya. Duduknya seseorang itu rapat dengan ubin itu adalah satu-satunya kunci cadangan untuk mencegah keluarnya angin. Maka dari itu para ulama mengatakan jika seseorang yang tidur dalam keadaan duduk, yang mana syaratnya tadi, makanya para ulama mengatakan illa nauma mumakin ada tahu, kecuali tidurnya orang yang dia duduknya itu mumakin. Maksudnya apa? Dia menempel, lubang duburnya menempel di ubin, betul-betul rekat, ya, sehingga tidak ada kemungkinan dia buang angin. Maka kondisi yang seperti ini itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Jadi alasannya karena para ulama sudah meneliti, bertanya kepada para ahli medis, kemudian bertanya kepada para yang pakar di bidang kesehatan, khususnya dalam masalah tubuh, sehingga mereka mengistinbatkan dan menyimpulkan pengecualian tersebut. Ya. Sedangkan dalilnya tidur itu membatalkan sholat karena tidur itu hilang akal. Nah, hilang akal itu dapat membatalkan sholat. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, baik dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Mereka sepakat bahwasanya hilang akal itu membatalkan wudhu. Gitu. Jadi kalau menghilangkan keraguan tidak baik berwudhu ya? Iya, lebih baik berwudhu. Jadi nggak ada was-was. Iya. Tidur ya kalau habis itu mau sholat subuh, berarti wudhu dulu ya. Iya. Iya, jadi sholat taubat itu termasuk sholat sunnah. Ya, sholat taubat termasuk sholat sunnah. Hanya saja yang menjadi permasalahan, kita perlu mengetahui waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya, jadi sholat taubat ini tadi hukumnya adalah sholat sunnah mutlak. Ada 5 waktu yang diharamkan melaksanakan sholat sholat sunnah mutlak. Yang pertama ba'da subuh. Ya, yang pertama setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua itu setelah mengerjakan sholat asar. Yang kedua setelah mengerjakan sholat asar. Kemudian yang ketiga, ya, dari terbitnya matahari tadi itu sampai matahari setinggi tombak. Ya, jadi dari terbit matahari sampai matahari setinggi tombak, ya, antara keduanya ini diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah, tapi sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian yang keempat itu di sore hari. Ya, di sore hari dari ba'da asar atau dari matahari itu agak menguning sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian yang kelima itu ketika pada waktu istiwa. Ya, waktu istiwa ini sangat sedikit. Waktu istiwa itu ketika matahari betul-betul berada di tengah. Ini juga termasuk waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak.
Sehingga ya ketika kita mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang tadi, maka sholat sunnah tersebut tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia mendapatkan dosa. Gitu. Nah maka dari itu sholat sunnah taubat ini itu perlu kita lihat. Pertama kita berbicara tentang taubat. Taubat itu hukumnya wajib. Ya, taubat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena setiap kita pasti melakukan dosa. Setiap hari pasti kita melakukan dosa. Setiap jam bahkan mungkin kita melakukan dosa. Apalagi sekarang difasilitasi. Ya, dengan adanya sosial media itu mempermudah kita untuk melakukan dosa saat ini. Maka dari itu hukum bertaubat adalah wajib. Lalu bagaimana cara kita bertobat? Ada banyak cara. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersedekah. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah ya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seandainya sholat sunnah taubat ini adalah sholat sunnah muqayyad, yang artinya dia merasa dirinya itu berdosa ya di malam hari, atau dia niat untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, maka sholat sunnah taubat itu tidak masalah dilakukan ba'da subuh. Kenapa? Karena status sholat sunnah taubat itu berarti sholat sunnah muqayyad, bukan mutlak. Karena apa? Diikat dengan perasaan bersalah dia melakukan dosa-dosa. Ya. Jadi dibedakan nih antara sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Ya, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tanpa sebab. Ya, sholat sunnah tanpa sebab pokoknya dia sholat saja, itu tanpa sebab. Tapi kalau sebabnya tadi karena dia merasa bersalah, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengerjakan sholat sunnah taubat, maka sholat sunnah taubat ini berubah statusnya menjadi sholat sunnah muqayyad. Nah, sholat sunnah muqayyad atau sholat sunnah zatu sabab lainnya itu tidak diharamkan dilakukan setelah pada 5 waktu yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, sehingga tidak menjadi masalah ya ketika ada orang yang ingin melakukan sholat sunnah taubat ba'da subuh. Jadi seperti itu. Nah. Cukup ya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.